setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penyakit hati. Iya, obatnya tuh apa untuk penyakit hati itu? Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita. Seluruh elemen yang terdapat dalam diri kita semuanya pasti punya fungsi. Betul? Betul. Mata buat apa? Melihat. Kalau mata kalian sakit bisa ngelihat jelas nggak? Enggak, Ma. Telinga buat apa? Mendengar. Kalau kececokan, tahu kececokan? Kemasukan. Kututupin sesuatu, telinga Anda kemasukin air waktu mandi, pendengarannya jelas nggak? Nggak jelas. Kurang jelas. Oke. Anda punya mulut, Punya. buat apa fungsi mulut? Berbicara. Bicara. Anda seriawan, wah bengkak seluruh mulut. Ngomongnya jelas nggak? Enggak. Nah, semua anggota tubuh diciptakan oleh Allah punya fungsi masing-masing. Termasuk hati. Rasul mengatakan di dalam setiap tubuh ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau daging ini jelek, seluruh tubuh akan jelek. Apa itu? Hati. Kalau hati kita sehat, enjoy. Lihat mukanya, sumringah enggak? Sumringah. Karena wajah ini cerminan hati. Hati bete, jengkel sama orang, sebel dengan orang hidupnya berhasil, kata Ipah. Begitu ketemu orang yang Ipah sebel, muka Ipah ceria apa manyun? Manyun, Ma. Takut. Hati-hati. Muka ini cerminan hati. Makanya kalau ada orang cantik, orang bilang semoga hatimu secantik wajahmu. Amin. Karena apa? Wajah cerminan hati. Tidak sedikit orang yang tampan, orang yang cantik, hatinya judes. Enak nggak? Nggak enak. Makanya yang dinilai oleh Islam bukan wajah kita, bukan bentuk tubuh kita, tapi hati kita. Huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ali Imran ayat 6. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai dengan kehendak Allah. Karena wajah bentuk tubuh pemberian Allah, yang dinilai oleh Allah bukan wajah dan bentuk tubuh, tapi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajah yang cantik jelita, yang tampan rupawan, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai kayak gitar Spanyol, tapi hati kamu. Tapi ternyata di dalam Al-Quran Allah berfirman, hati ini terbagi 3. Lihat diri kalian. Mana hati kalian? 1. Hati yang sehat, hati yang hidup. Mana hati yang sehat, hati yang hidup? Dia mengenal Allah, dia mengenal Tuhannya, dia mencintai Tuhannya, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kalau bicara karena Allah, diam karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah. Dia segala yang dia kerjakan niatnya hanya 1, libtigha'i mardatillah. Dan ternyata ini yang diterima oleh Allah. Coba lihat Asy-Syu'ara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Asy-Syu'ara 8889. Akan datang suatu hari gimana harta kekayaan, anak cucu turunan tidak bermanfaat buat kalian kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat,
Ini yang sehat. Kira-kira kita termasuk ini enggak? Mencintai Allah, mencintai Rasulnya, atiullah wa atiur Rasul, itu yang hatinya sehat. Hatinya Itu sehat. yang hatinya selamat. Inilah yang oleh Allah dikatakan hati yang hidup, qalbun salim, mereka diterima oleh Allah kalau meninggal. Amin. Mau nggak? Amin. Ya, amin. Semoga kita termasuk hati yang qalbun Amin. salim. Amin ya Hidup. Allah. Titik 2. Ada jenis yang kedua, hati manusia, hati yang mati. Coba kita lihat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum. Azabun alim. Ditutup hati mereka, ditutup mata mereka, ditutup pendengaran mereka, distempel mereka mendapat azab yang sangat pedih. Orang yang hatinya mati tidak mengenal Allah, boro-boro mencintai Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, yang dia kerjakan tergantung nafsunya, nggak pernah mikirin Allah. Bicara karena nafsu, diam karena nafsu, memberi karena nafsu, nerima karena nafsu, nolak karena nafsu. Supirnya setan. Yang dia ikuti adalah iblis. Tuh. Hubbuka li syai'in yu'mi wa yusimu, kata Nabi. Karena engkau mencintai sesuatu, membuat engkau buta dan engkau tuli. Maaf. Kalau ada orang punya hobi berzina, walaupun dia sudah punya anak, sudah punya bini, berzina dengan perempuan, dia nggak malu. Bodoh amat orang ngomong. Kalau dia hobi mencuri, ada orang lihat, ada orang tahu, dia ketangkep basah, nyengir. Ada yang begitu? Ada. Hatinya mati. Yang dia kerjakan tergantung hawa nafsu. Orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsu, ibarat orang minum air laut. Bukan makin hilang Makin ausnya, aus. Makin haus. Asin. Coba kita lihat. Ketika tadi orang tadi maaf, masih jadi jabatannya di bawah. Dia demo, wah si Anu turunin, tukang korupsi. Ternyata dia naik jadi pejabat. Tidak sedikit yang dulu teriak-teriak suruh orang turun, sekarang dia jadi koruptor besar. Kenapa? Dulu dia teriak-teriak, belum ada kesempatan. Oh, bro. Begitu dia jadi seorang pejabat, nah ini dia kenapa hatinya mati. Mati. Astagfirullah. Hati-hati jangan sampai jadi hati yang mati, distempel oleh Allah dapat azab yang pedih. Titik. Ya Allah, nauzubillah. 3, nah ini yang saya khawatir. Jangan-jangan yang ngomong anak-anaknya semua termasuk ini, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Hati yang sakit. Edan eling. Tahu bener edan eling? Iya. Kadang kalau lagi ngaji bener, bener. kayak orang pada bener. Besok pulang. Jadi itu namanya kalau kata orang Ciamis, edan eling. Kadang-kadang edan, kadang-kadang eling. Kambuh-kambuhan. Tapi seringan edan. Ini yang salah. Punten. Orang yang hatinya sakit ditarik oleh dua kekuatan. Ditarik oleh malaikat mengajak kepada keridhaan Allah, mengajak surganya Allah. Ditarik oleh iblis mengajak kepada nerakanya Allah. Mana yang paling kuat imannya yang menentukan. Makanya Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakit hatinya oleh Allah. Mereka mendapat azab yang sangat pedih. Nah, orang yang hatinya sakit, masya Allah, kalau lagi melakukan kebaikan kayak orang paling benar, dia melakukan kejahatan tidak merasa berdosa. Ini orang munafik. Makanya ketika Allah mengatakan, alladzina qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ketika Allah bilang sama mereka jangan merusak bumi, mereka ngacak-ngacak alam dunia, ekosistem alam dunia ini robah. Dirusak. Mereka mengatakan kami tidak merusak, kami adalah memelihara dan Ya memperbaiki. Itu orang yang hatinya sakit. Hati-hati, Hati-hati. jangan sampai termasuk golongan itu. Oke, Semoga. hatinya sakit. Pasti ada obatnya ya, Mas. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mas ya. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap di rumah. Mama, Dede. يا خير هادي Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Ma, penyakit hati.
Apa aja sih Ma yang termasuk penyakit hati kayak ria, Iri sombong, tadi. terus apa lagi Ma biasanya penyakit Penyakit hati? hati ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Marah, benci, rindu, iri, dengki, kemudian suuzon, itu penyakit hati Suuzon. yang terasa. Ada yang tidak terasa. Orang tidak terasa. Kebodohan. Dia bodoh tapi merasa pintar. Kemudian ketertinggalan. Orang udah sampai apal Quran berapa juz, dia masih diem aja nggak nemu. Orang udah ngaji kemana-mana, dia tenang we di rumah. Oh, Dia orang mah udah pergi mengguru kemana-mana, belajar kitab, belajar tafsir, belajar hadis. Dia diem aja cuma nonton TV. Itu penyakit hati yang tidak terasa. Jadi bisa dia melampiaskannya dengan sesuatu yang nampak, bisa dengan yang tidak nampak. Punten. Ada orang marah. Kesel nggak kalau orang marah? kesel. Sekarang dia marah, Takut. itu penyakit hati. Ternyata ketika dia marah, dia lempar piring, dia tendang meja, dia lempar gelas, pok, pok, pok. Hanya sesaat dia puas. Sesaat doang. Habis itu dia istighfar, ya Allah, malu banget gue diliatin orang banyak. Ditonton juga. orang banyak. Dan Desal. ini terjadi bukan hanya rakyat kecil, orang di atas aja banyak. Iya, iya. Meja, bah. Wah, banting, kursi. Ya Masya Allah. Dasi orang ditarik. Ya Allah. Tarik dasinya. Ini. Karena apa? Pelampiasannya mengikuti setan. Setan, hawa nafsu. Harusnya kalau kita marah, baca ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Rasulullah dengan para sahabat melihat ada orang sedang bertengkar, ngomongnya kenceng, sampai urat lehernya kelihatan. Rasul bilang, aku tahu tuh bagaimana mengatasinya. Bagaimana kata para sahabat? Kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akan reda. Yang kedua, dia berwudu. Kenapa berwudu? Yang namanya marah didorong oleh setan, yang namanya setan diciptakan oleh Allah dari api, yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Kemudian ganti posisi. Ganti posisi. Kalau berdiri, duduk. Duduk, berbaring. Kenapa? Berdiri bisa lari, bisa nendang, bisa nonjok, bisa mukul. Iya apa iya? Iya. Duduk, berkurang kemampuan kita untuk bergerak. Apalagi tiduran. Apalagi tiduran. Jadi kalau ada orang duduk, dia marah, dia berdiri, marahnya makin menggila. Kenapa? Bodongnya ngablak kemana-mana. Oh, iya. Hadis Nabi mengatakan pusat kemarahan di sini. Oh. Makanya kalau Anda marah, Anda berwudu, salat mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku ketekuk, 4 kali sujud makin ketekuk, selesai sholat sunat, walaupun marah masih ada, sudah kecil persentasenya, lebih mudah mengatasinya. Jadi hati-hati. Karena Mamah bilang tadi jangan-jangan yang ngomong sama anak-anaknya termasuk ini. Iya, iya. benar. Edan Eling Edan Eli. lagi sebel sama orang. Bagaimana cara mengobatinya? 1, mantapkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Jadi di mana kita meningkatkan iman? 1, kita bergaul dengan orang-orang soleh. 2, Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi ditadaburkan. Tadaburkan. Yang ketiga, sering puasa sunat, biar belas kasih sayang kepada fakir miskin nambah. Yang keempat, biar mantap iman dan ketakwaan kita, kerjakan sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Bukan Nabi yang ngomong, tapi Allah. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud. Niscaya harkat derajat kalian akan naik di hadapan Allah. Amin, ya Allah, amin. Makanya rajin sholat malam. Sekarang, apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita tahu ini dosa, jadi kerjain dong. Allah, segitu doang. Orang mah apa lagi? Itu salah. Kalau kita tahu itu dosa, itu maksiat, udah, jangan sama sekali. Jangan. Yang ketiga, banyak bertaubat. Siapa di antara kalian yang selama hidup nggak pernah punya dosa? Ngacung. Siapa yang merasa banyak dosanya? Ngacung. Saya mah. Makanya kita banyak taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surat Tahrim ayat 8. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kalian, masukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai. Amin. Tuh. Makanya dengan banyak beristighfar. Oke. Rasul saja minimal sehari semalam 70 sampai 100, beduk berapa kali? 100, kadang-kadang sehari sekali doang, Pak. Ya Allah,
Doa habis sholat istighfar tuh. Oh, istighfar kalau itu habis sholat iya, istighfar. Habis sholat 33. 33. Nah, kalau seandainya punten tiap sholat 33, 33, Kali 33, Masya Allah, kali 5 saja sudah sekian ribu kali. Oh iya. Jadi memang salah satu obat penyakit hati tadi adalah banyak-banyak istighfar dan juga bersyukur ya Pak Banyak ya. istighfar. Kenapa Banyak istighfar? Coba kalian lihat dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaihim midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa jalakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Kata Nabi Nuh kepada jamaahnya, "Hai kalian istighfar kepada Allah. Allah bisa mengampuni dosa kalian." Amin. Lalu Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Lalu Allah berikan kebun yang subur, numbuhkan biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian. Lalu Allah berikan rezeki yang banyak buat kalian. Allah berikan anak-anak yang sehat walafiat. Allah berikan kebun yang subur. Di tengahnya ada sungai yang mengalir buat mengairi sumur tadi, buat mengairi Masya kebun Allah. tadi. Enak nggak? Enak mah. Maksudnya kebun itu perniagaan usaha kita. Makanya modalnya banyak istighfar kepada Allah. Tidak sedikit orang yang banyak mensyukuri nikmat, banyak beristighfar, rezeki datang dari yang tidak pernah kalian duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang kok bisa ya? Kok bisa ya? Itulah Allah. Masya Allah. Baik, Ma. Oke. Setelah ini kita lanjutin lagi ya Maya. Ya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Obat hati. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Mama, terima kasih berkat ceramah Mama Ipo jadi tahu obat cara menghilangkan penyakit hati mah. Karena Banyak baca Quran, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak zikir. banyak mensyukuri nikmat. Tahu. Jangan iri dengan rezeki orang. Baik mah, karena ini iri susah banget dihilanginnya sebenarnya mah. Istighfar, baca Quran, kemudian zikir setiap saat, insya Allah berkurang sedikit demi sedikit. Amin amin, semoga berkurang. Kalau biar imbang jangan cuma iri, ada anan juga, iri anan, iri Iri anan. iri Coba kanan dong. Kalau Agustusan, Susah. Iya Agustusan dong Pak. baris berbaris, Baris berbaris. namanya PBB. PBB, PBB. Kalau sekarang PSBB, PSBB, iya. gara-gara corona. Iya. Udah nggak PBB kan lo? Enggak, Udah nggak PBB, dulu jadi PBB saya PSBB. baris-baris. Karena kita adalah pasukan naikin bendera. Oh. Oh, dulu Mama pas kibra dulu Mama. Keren nenek-nenek, Wah, jangan dilawan. hebat. Oke, kalau gitu Mah, kita bersama-sama ya berdoa bersama jamaah di rumah yuk. Bersama kita berdoa bersama Mama Dede. Kita minta sama Allah agar kita memiliki hati yang sehat, tidak memiliki hati yang sakit, apalagi hati yang mati. Nah, kita minta sama Allah agar kita bisa menghilangkan penyakit hati dengan obat-obat hati yang tadi sudah Mama sampaikan pagi hari ini. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua memiliki hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang dekat denganmu ya Allah, hati yang selalu bersyukur, yang jauh daripada rasa iri, benci, apalagi dengki pada orang lain. Ya Allah, tanamkan di dalam dada kami bahwa apa yang Kau berikan kepada kami itulah yang terbaik buat kami. Sejuta manusia ingin menghancurkan seseorang, kalau Engkau tidak berkehendak nggak bakal hancur. Kami yakin ketentuan-Mu yang terbaik buat kami. Sejuta manusia ingin mengangkat seseorang, kalau orang tadi iri dengan keberhasilan orang lain, kalau Engkau tidak niat untuk mengangkatnya, tidak akan terangkat. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati manusia, dekatkan hati kami dengan agama-Mu ya Allah.
tanamkan ke dalam dada kami tentang keimanan. Bahwa apa yang kami kerjakan, Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, Engkau catat semuanya. Ya Allah, semua kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Oleh karena itu, tanamkan dalam dada kami semua pekerjaan yang wajib kami kerjakan. Insya Allah kami diberikan kekuatan oleh-Mu untuk mengerjakannya. Semua yang dilarang oleh-Mu, ya Allah, kami insya Allah akan mengelak dari apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Jadikan kami hati yang bersyukur, jauhkan dari hati yang sakit, apalagi hati yang mati. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih untuk tausiahnya. Terima kasih atas ilmunya, Man. Ipes, Terima kasih, Mas Bedu. terima kasih ya sama-sama kita ya. Baik. Terus ya semakin kompak ya, biar jangan ada yang saling iri antara kita berdua. Siap, Mas Bedu. Oke, Anda Bawi, terima kasih Sama-sama, buat Pak. musiknya. Dan ya, jamaah, terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Ya. Obat hati